Mumpung ada Cak Fuad, kita lihat etika dan hukumnya dulu. Kalau tadi kan ada amir itu yang mimpin, kalau amir itu yang dipimpin. Ya Pak ya, sing kongkon-kongkonan. Oh, pemimpin itu amir, tapi hakikatnya dia adalah ya, sebutan amir itu dipakai untuk orang yang sedang memimpin, tapi filosofi dasarnya adalah dia sesungguhnya disuruh untuk menjadi pemimpin, kan gitu Mas. Jadi misalnya gubernur itu amir, bupati amir, presiden amir. Nah, kan tidak ada orang mau disuruh-suruh tanpa dibayar, ya, kecuali Anda, ya. Nah, di Indonesia ini Mas, kan sudah ada yang jadi amir, sudah dibayar sampai pensiun, diberi fasilitas mobil, rumah dinas dan seterusnya. Itu berarti wajib ya Pak ya, dia melakukan apa namanya, perintah-perintah rakyat, wajib kan gitu kan. Jadi presiden, kabinet, DPR, pokoknya semua yang di eksekutif, legislatif, yudikatif, semua itu wajib ain menurut saya, ya toh. Ketok tadi wong mesti bayar kok kon, gitu. Tapi nek sampean gak dibayar. Jadi posisi sampean bukan amir, bukan orang suruhan rakyat. Betul enggak? Kalau Anda memikirkan Indonesia, berarti Anda bersodakoh. Betul enggak? Anda melakukan ihsan, kata Cak Fuad tadi. Kalau hasan itu kebaikan biasa, tapi kalau ihsan, kata Cak Fuad, adalah kebaikan yang luar biasa. Saya nggak harus nolong Anda, tapi saya mau menolong Anda, berarti itu ihsan. Jadi Indonesia gitu Mas, cinta dong kita sama Indonesia, kita mikirin. Cuman kata Cak Fuad, yo mikirnya aja terus merugikan dirimu sendiri sampai kamu stres, sampai gua melaku nang pasar ngene kon. Apa arek mikir Indonesia lho aku. Ngono gua. Itu ya. Jadi menurut saya Anda punya peluang yang luar biasa. Kamu tolong Indonesia semampu-mampu kamu, ndak bisa nek nolong presiden kan ndak bisa. Nolong menteri ya gak iso, wong dia gak gelem ditolong. Nolong Pak Lurah aja belum tuh dia mau kok. Ya nolong unsur Indonesia yang lain, tetanggamu kayak temanmu kayak kan bisa. Kalau Pak Lurah minta pemikiran, ya kamu kasih. Kalau dia tidak minta, kalau kamu mau ngasih ke dia ya pakai strategi, kata Cak Fuad tadi. Belum tentu dia mau dikasih tahu kok. Jadi menurut saya kita punya posisi sangat bagus karena kita bukan amir, bukan pemimpin, kita hanya orang biasa. Kalau kita mencintai Indonesia, kita dapat pahala. Kalau kita kemudian membantu Indonesia, kita dapat pahala sangat berlipat-lipat karena fungsinya adalah sodako, sunnah hukumnya Mas. Gitu loh, jadi kan asik malahan. Dan jangan tidak mikir Indonesia, pikirin rek, pikirin, cuman ojo sampai mejen kon, ya. Itu loh Mas ya. Saya sangat memikirkan Indonesia, luar biasa saya. Cuman saya memilih tempat yang paling inti pada Indonesia, yaitu wong cilik, yaitu orang-orang yang huraba seperti ini. Itu bagi saya Anda ada yang paling sejati dari Indonesia, sehingga saya mau. Ini sudah 16 tahun 16 tahun yang di Jombang saya sama Cak Fuad 23 tahun setiap bulan, dan tidak minta biaya pemerintah, tidak punya sponsor, tidak ngemis siapa-siapa. Kita tidak mau ganggu Indonesia. Indonesia punya masalah besar kok, masa kita mau ganggu? Kiai Kanjeng mau ke Spanyol tempo hari mau dibiayai oleh salah satu kementerian, kita tidak mau, bukan apa-apa, bukan kita sombong. Loh, rakyat masih punya banyak masalah, masa uang segitu banyak dipakai untuk tiketnya Kiai Kanjeng? Nah. Gitu loh Mas. Jadi kita, mungkin Anda tidak bisa mengatasi masalah, saya tidak bisa mengatasi masalah, tapi paling tidak kita tidak nambahi masalah, tidak nambahi beban rakyat, kan begitu. Maka Kiai Kanjeng ini tidak berhenti terus, ada yang kerjasama, ada yang infak, ya. Jadi ada yang nyugui kopi, ada yang enggak. Nah ini ada, ini pas ada ini. Nah yang infak, Kiai Kanjeng juga infak, betul-betul infak. Jadi mereka tidak berharap apa-apa. Gitu loh teman-teman sekalian. Oke, jadi menurut saya jelas ya posisinya Mas ya. Pikirin Indonesia. Kamu akan dicintai Allah karena kamu mencintai sesuatu yang kamu tidak berkewajiban, betul enggak?
Kalau kamu presiden, kamu berkewajiban. Sedikit kamu tidak mikir Indonesia, sedikit kamu tidak. Kok kamu bisa makan enak? Orang di sana digusur habis berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun mereka hidup di sana, anak turun. Kemudian sekarang kehilangan tempat, kehilangan kerjaan. Terus kamu bisa makan enak sebagai presiden. Itu kamu akan mendapat wabal dari Allah luar biasa besarnya. Kan begitu. Nah, itu kira-kira Mas. Mulane ojo dadi pemimpin. Kecuali Allah memerintahkan kamu, kecuali rakyat sadar tentang apa itu pemimpin. Maka tadi Cafat sudah mengatakan, Anda mbok anu jangan disebab gubernur itu belum tentu pemimpin, dia petugas, dia tenaga kerja, betul enggak Mas? Presiden itu TK 1, TKI 1, tenaga kerja Indonesia urutan 1. Oke, sekarang saya singkat. Sekarang Ya'juj Ma'juj eranya sekarang. Dajjal sudah berlaku kok. Sekarang Anda pusing soal PKI, pusing soal komunis. Ngapain kamu pusing soal komunis? Itu cara untuk supaya Anda menoleh, supaya malingnya masuk. Kan begitu. Itu pengalian isu. Anda tahu Cina itu komunis apa tidak? Cina itu pernah dihapusi iblis di depan pintu surga, betul enggak? Sekarang dia pinter, tetap komunis politiknya untuk imamah Cina iya. Sekarang pelajari ekonomi dunia, sekarang sudah sampai pada tingkat pemusatan kapital, bukan lagi distribusi modal, bukan lagi penguasaan titik-titik modal di sini, tapi sekarang pemusatan. Jadi sudah jelas kekuatan modalnya sekarang mainnya zona teritorial, reklamasi seluruh pantai utara Pulau Jawa. Sudah jelas zona naganya, kan begitu kan? Nah, tutup di gimana? Ya, kan dia pernah jadi. Sekarang yang kuat di tengah kayak begini ini, pemusatan modal ini, Amerika udah tidak kuat. Kuba udah dilepas embargonya, Afrika udah lemah, nggak bisa apa-apa. Karena doanya juga tidak jelas. Obama, Atina, Virginia, nggak jelas. Digawe meneh, sesat gitu ya. Oke. Sekarang yang kuat cuma dua, teman-teman sekalian, cuma dua, hanya RRC sama Iran. Karena apa? Karena ada kekuatan vertikal yang solid. Cina sangat solid dari atas ke bawah, Iran sama solid dari atas ke bawah. Amerika tidak bisa ngapa-ngapain sama Iran, Israel tidak bisa ngapa-ngapain sama Iran. Makanya Ya'juj Ma'juj mengisukan anti Syiah, supaya nanti yang dibenci adalah Iran, karena Iran ini pesaing utamanya. Ini politik penjaga surga. Makanya Anda disuruh benci ini, bencilah. Di sini benci gak kok, berduit gak benci ya. Ya toh, seminggu lagi kita bisa bayar utang apa tidak? Nggak ada, masuk kober benci ya. Gendengnya ada itu. Gitu loh, sesat, ya sesat disesatkan tuh Anda tadi, mana tadi? Terus Anda gimana? Anda disesatkan, terus orangnya melakukan apa ke Anda? Enggak, mereka terus melakukan apa? Menuduh, sesat gitu dok, gitu dok. Terus nolong Anda enggak? Loh, sampean mureng-mureng no karo deh. Masa anak uang motor mana ya jalannya? Terus lo buntu. Terus orang kamu dalam, kamu sesat ya? Lah piye toh? Kene iki kalangan jalan tambah disentak-sentak. Ada orang tersesat kok malah ya Mas. Lo ada orang nyetir gak iso gak ro dalane, malah ditekani wong sak kampung, kamu sesat ya? Lah mulane kok niki sampean dudui dalane. Aneh wong saiki iki. Wong jelas sesat kok malah dituding sesat. Lho kula nyepon roh yen niku mboten saged nerusno dalane bingung kula niki.
Kok malah dioring-oring. Aku tahu nang Padang Bulan, mulai nanggone Cak Fuad Padang Bulan sama teman-teman dari IKIP Jogja. Padang Bulan di awal-awal jalannya jeblok, hujan-hujan gini. Jadi mobil kecil itu nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Wes, kayak apa-apa ini. Orang kampung keluar satu persatu, sak rombongan. Sampai ini salah. Kudune lewat kene sampean. Oh nggih Pak, ngono wis karo terus dirasani. Terus datang rombongan lho, ya apa sih kok lewat kene? Ya kempet sampean, kudune lewat kene sampean. Lah malah dioreng-oreng. Iki wis gak iso mlaku dioreng-oreng, dirasa. Jadi bilang sama teman-teman, kalau aku tersesat tolonglah. Gitu kan? Tunjukin aku jalan. Dan kasihanilah orang yang sesat. Rasulullah kan azizun alaihi ma'anitum. Dia sedih sama orang-orang yang kufur kepada Allah. Kok bisa ya ada manusia akan masuk neraka? Kan saya tidak tega. Gitu dong. Jadi bilang sama mereka besok pagi, tolonglah saya. Ada apa? Aku orang sesat Bapak. Tolonglah aku. Jangan dimarahi. Sesat itu sendiri sudah sengsara. Kenapa engkau tuding-tuding aku Bapak? Nanti aku tulis puisi loh. Wes, aku kepingin ngomong terakhir ingin kira soal tadi kan asalnya tafsir, tadabbur segala macam, jangan sampai bertengkar. Indonesia juga tetap jangan terus ditinggal. Indonesia itu kekasihmu, kamu harus tolongin dia kalau bisa kan gitu. Syukur dia minta tolong, kalau dia tidak minta tolong nanti kita tolong kan GR kan gitu. Kita tak tolong ya, loh siapa sih tolong gitu ya, nyeluk dewe sampean. Saya tidak ada masalah kok. Enak Indonesia ngomong lebih ya gue tuas olehmu ngene. Indonesia sendiri tidak merasa ada masalah apa-apa kok gitu loh. Nah sekarang Ya'juj Ma'juj itu sasaran utamanya adalah tempat di mana Israel mendapatkan tanah liat. Dan disinilah pusat iblis. Aku tanya lagi, lebih tua mana iblis Dajjal atau Ya'juj Ma'juj? Iblis. Ini anak baru sekarang menyerbu tempat mbahnya. Kan lagi nggone iblis. Hei, nggone iblis iki, hati-hati kamu, hitung lagi. Ini tempatnya iblis, pulau ini dikuasai sejak dulu. Semara bumi sudah saya bikin drama tikungan iblis 5 tahun yang lalu. Ini tempatnya iblis, kamu salah sasaran. Kamu pikir ini santri-santri? Enggak, dilungkas ngene. Tetapi iblis yang sudah belajar kepada Muhammad SAW. Aku tanya, apakah iblis berani melawan Muhammad? Apakah iblis ta'zim kepada Muhammad? Ta'zim. Jadi jelas lagi ya, Anda adalah turunan iblis campur Adam yang sudah gondelan kelambine Kanjeng Nabi. Jadi iblismu kamu kendalikan, betul enggak, selama ini. Maka jangan dipancing-pancing untuk keluar. Kok metu temen sungguh arek-arek kan gitu. Ngerti maksud saya ya? Ngerti maksud saya ya? Jadi teman-teman tolong pikir kembali. Jokowi mikir kembali ya. Saya nggak melawan loh, saya kan dudu iki nggone mbahmu dhewe iki. Ini tempat mbahmu. Ini serius, ini tempat iblis, ini serius. Loh, kamu pikir orang Israel enggak? Orang Israel sering kesini karena tahu ini mbahnya. Mbahnya, mereka enggak berani kalau sama kita. Cuman ngapusi gitu dong. Cuman mereka enggak berani, ini serius ini mas, ini serius. Loh, arek-arek kok ditantang.